wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dari TM9 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dengan jurnal peningkatan keunggulan bersaing melalui diferensiasi produk dan diferensiasi citra serta pengaruhnya terhadap kinerja pemasaran IKM Kopi di Kabupaten Temanggung. Latar belakang bisnis di makin banyak menghadapi tantangan karena konsumen ada produk yang lebih high low cost, dan bisnis tersebut di atas juga harus responsif terhadap perubahan yang sangat cepat. Menurut Tampi tahun 2015, menurut Freijes tahun 2009, bahwa globalisasi ekonomi memberikan harapan baru pada besarnya peluang pangsa pasar, maka hanya negara-negara, daerah-daerah, dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai daya saing yang tangguh dan mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi yang akan menang dan persaingan tersebut. Perusahaan harus menciptakan daya saing khusus untuk memperkuat posisi tawar-menawar dalam persaingan, serta untuk menampung tuntutan persaingan di pasar yang berasal dari pemasok, pembeli, ancaman pendatang baru, produk pengganti, dan tantangan gencar lainnya dari para pesaing. Menurut Suryana tahun 2006, salah satu strategi pesaing yang dapat digunakan adalah strategi diferensiasi yang dipelopori Michael Porter tahun 1980. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dipelopori oleh Ferdinand tahun 2003 bahwa salah satu bentuk strategi persaingan yang dapat diambil dan lazim digunakan adalah strategi diferensiasi menurut Porter tahun 1980, dan karena itu perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai point of differentiation menurut Ferdinand tahun 2002 yang akan diterapkan sebagai salah satu instrumen utama untuk menghasilkan kinerja pemasaran menurut Ferdinand tahun 2003 ayat 1. Satwika dan Nimade tahun 2018 dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan perlu menonjolkan keunggulan kompetitif dari produk yang dihasilkan serta melakukan orientasi dan inovasi agar bertahan dalam persaingan yang ada. Statistik perkebunan Indonesia komoditas kopi tahun 2015 sampai 2017 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung merupakan sentra kopi di Jawa Tengah dengan memiliki hasil produksi 7.536 ton kopi robusta dan 1.109 ton kopi arabica. 9 ton kopi arabica. Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan sertifikasi indikasi geografis kepada kopi Japa Arabica Sindoro Sumbing pada tahun 2014 dan kopi robusta Temanggung pada 6 Desember 2016, yaitu sertifikasi menunjukkan daerah asal dan atau produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi kualitas karakteristik tertentu pada barang dan atau yang dihasilkan sebagai ciri khas daerah untuk meningkatkan daya saing lokal Indonesia di kancah internasional sehingga berpotensi menjadi sumber devisa negara. Oleh karena itu, peneliti menjadikan diferensiasi produk dan diferensiasi citra sebagai variabel penelitian dan pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing untuk meningkatkan kinerja pemasaran dan industri kecil menengah kopi di Kabupaten Temanggung. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi suatu produk. Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasi pasar dari produk-produknya sebagai cermin dari keberhasilan usahanya di dunia bisnis menurut Wahyono tahun 2002. Selanjutnya, Supranoto tahun 2009 menyatakan bahwa
Kinerja pemasaran merupakan ukuran prestasi yang diperoleh dari aktivitas proses pemasaran secara menyeluruh dari sebuah perusahaan atau organisasi. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah penciptaan suatu produk atau citra produk yang cukup berbeda dengan produk-produk yang telah beredar dengan maksud untuk menarik konsumen. Menurut Griffin tahun 2003, dengan adanya diferensiasi produk, konsumen akan lebih tertarik karena barang yang dihasilkan oleh perusahaan dianggap berbeda. Terdapat banyak pilihan baik dari segi rasa, warna, bentuk, maupun kemasan yang disajikan atau unik menurut konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang melakukan diferensiasi produk. Menurut Taride tahun 2012, penelitian yang dihasilkan oleh perusahaan yang melakukan diferensiasi Penelitian dilakukan oleh Tampi tahun 2015 menunjukkan bahwa diferensiasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh ASA tahun 2008 membuktikan bahwa diferensiasi tidak mempengaruhi keunggulan bersaing bila produknya merupakan produk standar. Selanjutnya, diferensiasi citra. Citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra dipengaruhi oleh banyak faktor yang di luar kontrol perusahaan. Menurut Kotler tahun 2002, Kotler dan Killer tahun 2007, dalam Muntaha dan Sutrisna tahun 2018 berpendapat bahwa diferensiasi citra adalah menciptakan pembeda dalam hal keyakinan, gagasan, dan kesan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan suatu objek tertentu atau perusahaan untuk menciptakan suatu nilai yang dapat dipergunakan untuk menciptakan konsumen yang loyal. Penelitian yang dilakukan oleh Parianti tahun 2015 membuktikan bahwa diferensiasi citra berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Akan tetapi penelitian dari Tampi tahun 2015 menyatakan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara diferensiasi citra terhadap keunggulan bersaing. Selanjutnya ada keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing atau competitive advantage merupakan sekumpulan faktor yang membedakan perusahaan kecil dari para pesaingnya dan memberikan posisi unik di pasar sehingga lebih unggul dari para pesaingnya. Keunggulan bersaing juga dapat diartikan sebagai keunggulan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan sukar ditiru oleh para pesaing. Perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing akan menjadi pemimpin dalam pasarnya serta dapat mencapai laba di atas rata-rata menurut Simerer tahun 2008. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama, indikator yang digunakan dalam variabel diferensiasi produk yaitu bentuk, fitur atau keistimewaan, kualitas, kesesuaian, dan gaya. Variabel diferensiasi citra menggunakan indikator lambang, media cetak atau audiovisual, suasana atau tempat dan peristiwa. Variabel keunggulan bersaing menggunakan indikator harga atau nilai, berbeda dengan yang lain dan tidak mudah digantikan. Variabel kinerja pemasaran menggunakan indikator pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pelanggan, pertumbuhan laba, dan porsi pasar. Selanjutnya ada kerangka pikir. Ini H1. Variabel H1 atau diferensiasi produk berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Diferensiasi citra atau variabel H2 berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif populasi dan penelitian ini adalah pelaku industri kecil menengah atau IKM kopi di Kabupaten Temanggung yang memiliki kriteria yaitu: yang pertama, memproduksi kopi bubuk. 2. Kopi bubuk memiliki nama atau merek. 3. Terdaftar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2018. Jumlah populasi IKM kopi di Kabupaten Temanggung sebanyak 156 IKM kopi. Jumlah tersebut berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara proporsional area random sampling. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Loving menurut Sugiono tahun 2016 sehingga berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel yaitu 61 responden dengan taraf kesalahan 10%.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Sifat kuesioner adalah kuesioner tertutup dan menggunakan skala Likert. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu menggunakan analisis statistik, deskripsi presentase yang terdiri dari deskripsi responden dan deskripsi variabel penelitian, serta menggunakan analisis structural equation model partial least square yang terdiri dari uji inner dan outer model. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. PLS SEM bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antara konstruk dengan melihat apakah ada hubungan atau berpengaruh antar konstruk tersebut. Konsekuensi penggunaan PLSM adalah pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan asumsi non-parametrik, dan parameter ketepatan prediksi dilihat dari nilai koefisien determinasi R-square. Karena itu, PLSM sangat tepat digunakan pada penelitian bertujuan untuk mengembangkan teori. Menurut Gosali dan Lathan tahun 2015, desain penelitian ini adalah penelitian kualitas. Selanjutnya ada hasil penelitian. Ada analisis deskripsi responden. Data penelitian diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada pelaku IKM Kopi di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, yaitu sebanyak 54 atau 88,52%. Sisanya 7 atau 11,48% adalah perempuan. Hal ini dikarenakan mayoritas industri kopi di Kabupaten Temanggung berangkat dari petani kopi sebagai mata pencarian utama yang dipimpin oleh keluarga. Dilihat dari usia responden bahwa persentase usia responden paling besar dalam penelitian ini adalah usia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 23 atau 37,71%. Selanjutnya usia 31-40 tahun sebanyak 15 atau 24,59%, usia kurang dari 30 tahun sebanyak 14 setara dengan 22,95%, dan sisanya 9 atau 14,75% adalah usia lebih dari 50 tahun. Hal ini dikarenakan industri kopi di Kabupaten Temanggung mayoritas berawal dari petani kopi yang menambah nilai jual kopi menjadi kopi bubuk yang berkualitas. Selain itu, industri kopi berkembang 4-5 tahun terakhir, sehingga para pelaku IKM kopi yang masih usia muda, yaitu usia dari 30-40 tahun, ikut meramaikan perkembangan kopi saat ini yang semakin digemari. Persentase tingkat pendidikan responden pada penelitian ini paling banyak adalah lulusan SMA, yaitu sebanyak 27 atau 44,26%. Hal ini dikarenakan industri kopi berkembang 4 tahun terakhir dan sedang digemari kalangan anak muda. Mayoritas pendidikan terakhir anak muda sekarang adalah SMA sederajat. Lamanya waktu jalannya usaha suatu perusahaan sangat berkaitan dengan kemampuan seorang berusaha dalam menerapkan strategi usahanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa persentase paling besar adalah di bawah 5 tahun. Selanjutnya, analisis deskripsi variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif variabel kinerja pemasaran termasuk dalam kategori baik dengan persentase sebesar 73,65%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih jawaban skala 4, yaitu baik dengan jumlah 31 atau 50,82% responden. Selanjutnya, variabel keunggulan bersaing termasuk dalam kategori baik dengan persentase 76,2%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih jawaban skala 4, yaitu baik dengan jumlah 42 atau 68,85% responden. Variabel diferensiasi produk termasuk dalam kategori baik dengan persentase sebesar 82,52%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih skala 4, yaitu baik dalam jumlah 37 atau 60,66% responden. Sedangkan sisanya 24 atau 39,34% responden memilih pada skala 5, yaitu sangat baik. Dalam penelitian ini, variabel diferensiasi produk memiliki nilai persentase paling banyak. Hasil analisis deskripsi variabel diferensiasi citra termasuk dalam kategori baik dengan persentase 69,66%. Persentase tersebut hampir mendekati kategori kurang baik. Dalam hal ini, 42,62% responden memiliki
kriteria kurang baik. Dalam penelitian ini, variabel diferensiasi citra memiliki persentase paling rendah dari variabel lainnya. Artinya diferensiasi citra belum dijalankan dengan maksimal. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama, hipotesis 1 atau H1 menyatakan bahwa diferensiasi produk berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing adalah diterima berdasarkan hasil penelitian bahwa diferensiasi produk dapat mempengaruhi keunggulan bersaing. Selain itu, diferensiasi produk memiliki hubungan yang positif terhadap keunggulan bersaing. Yang kedua, hipotesis 2 atau H2 menyatakan bahwa diferensiasi citra berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing adalah ditolak. Hasilnya berdasarkan hasil penelitian bahwa diferensiasi citra tidak berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Dan 3, hipotesis 3 atau H3 menyatakan bahwa keunggulan bersaing berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing adalah diterima. Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa keunggulan bersaing dapat mempengaruhi kinerja pemasaran. Selain itu, keunggulan bersaing memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja pemasaran. Dan terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa diferensiasi produk berpengaruh terhadap keunggulan bersaing industri kecil menengah kopi di Kabupaten Temanggung sebesar 0,547. Diferensiasi citra tidak berpengaruh terhadap keunggulan bersaing, dan keunggulan bersaing berpengaruh terhadap kinerja pemasaran industri kecil menengah di kopi di Kabupaten Temanggung sebesar 0,381. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku industri kecil menengah kopi di Kabupaten Temanggung sudah dapat menerapkan strategi diferensiasi produk dengan baik, akan tetapi belum maksimal dalam menerapkan strategi diferensiasi citra. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan pelaku industri kopi di Kabupaten Temanggung dapat meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing dan bertahan di pasaran. Sekian dan terima kasih atas presentasinya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.